Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya ingin bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ibu ini sebenarnya arti bola. Kenapa setiap kita rapat naturalisasi ada aja anggota DPR Komisi 10, Komisi 3 yang nanya yang aneh-aneh. Contohnya yang ini. Apakah pemain naturalisasi ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Tolong, ini mewakili negara, bukan mewakili klub. Ini timnas Indonesia, Bu. Dan tentu saja, mereka-mereka ini orang Indonesia yang kebetulan lahir di luar negeri. Sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap semoga ini yang terakhir. Rakyat Indonesia mana yang nggak waras seperti dan pada akhirnya Bapak Dito menjelaskan nih, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir. Pastinya ke depan mungkin ada proses-proses yang lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Dan saya sendiri berharap nggak ada lagi nih tokoh-tokoh anggota dewan yang nanya yang nggak bener kayak begini. Ya, semoga untuk ketua-ketua fraksi partai yang mendukung proses naturalisasi, ayolah, tolong dong ditegur kader-kadernya yang ada di DPR. Walaupun ya mereka punya hak juga untuk berbicara, tapi tolonglah jangan sampai berbicara yang sampai offside, yang membuat masyarakat itu kecewa dengan mereka. Iya kan? Karena animo masyarakat dalam dunia sepak bola khususnya timnas ini sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi jangan sampai buat masyarakat kecewa dengan statement-statement yang tidak masuk akal seperti kemarin ada yang tanya harga transfer, ada yang minta dihentikan, ada yang bilang tidak intens, ada yang bilang juga beberapa biaya sewa dan lain sebagainya. Itu kan membuat masyarakat berpikir bahwa ya anggota DPR kita kok pertanyaannya seperti itu, ya, kualitas wawasan dalam sepak bola yang seperti itu, tapi kok berbicara bola, kan begitu. Maksud saya ya dipersiapkan dulu lah pertanyaan-pertanyaannya, kemudian riset dulu sepak bola Indonesia itu seperti apa, kemudian transfernya seperti apa, supaya pertanyaannya itu berkelas dan kita yang menonton dan melihat kita mengakui bahwa anggota DPR kita paham bola. Walaupun ada statement-statement yang offside, mungkin kita bisa maklumi. Tapi kemarin sudah tidak mengerti bola. Tapi pertanyaannya itu aneh-aneh kan. Jadi kita berpikir, ya, kualitas anggota dewan kita kok seperti ini, kan begitu. Dari apa yang dikatakan oleh ibu-ibu Komisi 10 DPR ini, terlihat bahwa insan-insan di pemerintahan banyak yang belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang, semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi persepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak, bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola. Ya, betul. Ini kelihatan ya. Sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Jadi nggak asal omong, nggak asal ucap teman-teman. Menurut pendapat kalian teman-teman, tulis di kolom. Begini teman-teman. Bukan Pak Erick Thohir, tapi Pak Arya Sinulinga pernah bilang begini. Kalau saja di Indonesia ada 10 pemain-pemain sekaliber Marcelino, kita tidak perlu mendatangkan pemain-pemain keturunan. Tapi faktanya tidak ada ya. Kurang lebih statementnya seperti itu. Di sini kita melihat bahwa PSSI sendiri mengakui bahwa untuk sekarang pemain-pemain yang sekaliber Marcelino itu tidak ada. Kenapa Marcelino menjadi tolak ukur? Karena pemain muda yang paling berbakat saat ini menurut saya itu adalah Marcelino Ferdinand. Ya. Jadi kalau ada 10 atau 11 pemain seperti Marcelino yang sekaliber Marcelino, pasti kita tidak pakai pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Tapi kan faktanya yang sekarang terjadi adalah tidak ada yang sekaliber Marcelino. Jadi wajar saja kalau kita memakai pemain-pemain keturunan. Ya. Kenapa tidak? Mereka juga orang Indonesia. Sudah dibilang pemain keturunan, artinya mereka punya darah Indonesia yang siap membela Indonesia kapan saja. Jadi kita harus berbangga bahwa mereka kembali ke tanah air
dan mereka mau membela timnas kita. Jadi kita harus bangga sebenarnya, bukan malah minta dihentikan. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya banyak atlet di Indonesia. Ucap Bu Anita Jacoba, anggota Komisi 10 DPR RI. Di dalam pembahasan proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain timnas Indonesia putri. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini, Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyak sekali. Itu belum menentukan adanya quality. Iya. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia. Rupanya masyarakat ini lebih pintar, lebih cerdas, mungkin lebih riset ya soal sepak bola daripada anggota DPR kita. Kita juga maklumi mereka punya banyak tugas di sana yang mereka harus bicarakan. Tapi setidaknya kalau berbicara soal sepak bola, cari dulu lah referensi soal sepak bola baru bicara, kan begitu sebenarnya. Ya, itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat orang Indonesia kan. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri, lahirnya di sana begitu. Garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih, Bu. Betul. Dengan banyaknya atlet yang ada di Indonesia, ya kita terlepas dari atlet yang lain lah. Kita berbicara soal sepak bola. Oke, mungkin banyak sekali atlet yang ada di Indonesia. Tapi saya pikir kalau kita berbicara kualitas, apalagi level tim nasional, saya pikir itu berbeda. Kita pisahkan dulu antara Liga Tarkam, ya, Liga 3, Liga 2, Liga 1 dan tim nasional. Kita bedakan dulu. Ya, ini akan ada porsi-porsinya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara soal pemain timnas, ini levelnya kan sudah sangat profesional, ya kan. Legend lah. Ya. Kalau dalam game sepak bola itu ada beberapa pilihan, ada amatir, pemula, profesional, legend dan sampai yang tertinggi mungkin. Menurut saya, kalau misalkan sudah bermain di level tim nasional, itu bukan lagi kelas-kelas amatir atau pemula, tetapi sudah kelasnya profesional, mungkin sangat profesional. Jadi kualitas sangat menentukan di sana. Nah, kita lihat ada beberapa pemain-pemain bukan keturunan, tapi pemain-pemain lokal yang tetap konsisten dipanggil sama PSSI. Nah, kalau kita lihat mereka, kita kan harus menilai secara objektif. Terlepas dari mereka bermain buruk di satu pertandingan atau pertandingan yang lain, tapi kita harus objektif bahwa mereka itu kenapa dipilih oleh STY? Apakah karena harus ada pemain lokal atau seperti apa? Saya pikir begini teman-teman, mereka punya kualitas, ya kan? Mereka punya kualitas sehingga mereka dipanggil ke tim nasional. Ya, walaupun liga kita mungkin untuk Asia itu ya ada di peringkat 26. Tapi kalau kita lihat seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, mereka itu tetap konsisten loh dimainkan sama STY. Jadi saya pikir mereka punya kualitas. Nah, bagaimana caranya supaya bisa masuk timnas dan dipilih oleh STY? Ya perbaiki kualitasnya. Walaupun kita banyak pemain atlet-atlet sepak bola, tapi ya kualitasnya sama tidak dengan mereka. Ya jangan jauh-jauh ya kita samakan dengan pemain-pemain keturunan. Dengan pemain lokal seperti Rizky Ridho lah. Sama tidak atlet-atlet kita yang ada sekarang dengan mereka? Belum tentu sama. Jadi bagaimana caranya supaya sama? Ya perbaiki kualitas. Dari mana perbaikinya? Ya sekarang dari pembinaan usia muda, kompetisinya diperbaiki. Nah itu baru bisa kita mengadakan pemain-pemain lokal kita. Karena apa? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mereka bermain sepak bola terus. Nah pertanyaannya, kan tiap tahun atau tiap bulan itu kan ada event tuh. Ada Suratin Cup,
atau liga-liga tarkam, bukan liga tapi event-event tarkam yang lain, saya pikir oke, itu bukan salah satu bentuk pembinaan ya, tapi itu salah satu event tahunan yang habis pertandingan itu, habis event itu ya sudah habis, temannya kembali lagi ke kehidupan biasa mereka sebagai masyarakat, bukan sebagai pesepak bola. Nah, kalau misalkan kompetisi, ada pertandingan antar sekolah sepak bola, atau antar kabupaten kah, antar provinsi kah, antar bikin liga seperti apa kah, itu kan tiap hari, tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan mereka kan bermain bola terus, berjenjang. Nah, kalau itu ada di Indonesia, saya pikir sepak bola kita maju, karena kita tidak perlu lagi pakai pemain-pemain dari luar. Kenapa pemain-pemain dari luar itu berkualitas, lebih bagus daripada pemain-pemain yang kita? Karena apa? Setiap hari mereka bermain sepak bola, dan mereka itu lebih mementingkan yang namanya prestasi daripada uang. Ya, saya sangat setuju sekali dengan soal itu. Mereka lebih mementingkan yang namanya prestasi daripada uang. Mereka tidak peduli dengan uang. Ya, uang itu mungkin bisa datang ketika mereka sudah punya skill yang mumpuni, bakat yang bagus, ya pasti uang akan datang. Nah, berbeda halnya dengan di sini. Kita bermain bola untuk mencari uang, ya kan? Itulah perbedaannya kita. Mindset yang harus dirubah, teman-teman. Jadi saya pikir, ya, apakah mereka tidak punya kualitas pemain-pemain yang ada di sini lokal ini? Punya kualitas, tapi apakah sama dengan pemain-pemain yang dari luar? Pemain-pemain keturunan belum tentu sama. Kalau kita lihat di lapangan sudah tentu berbeda sekali. Jadi saya pikir ya stoplah kita beda-bedakan antara pemain lokal, pemain-pemain diaspora. Saya pikir mereka ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Mereka ini orang-orang Indonesia yang beda tempat lahir saja. Jadi kalau kita minta hentikan naturalisasi, pertanyaannya apakah bisa pemain-pemain kita di lokal ini untuk mengangkat timnas Indonesia sampai sejauh ini? Belum tentu bisa. Kalau bisa saja, saya pikir tidak perlu pakai pemain-pemain. Tidak ada nama-nama seperti Martin Paes, seperti Mes Hilger, Sandy Walsh, dan lain-lain. Saya pikir tidak akan ada mereka. Kalau pemain-pemain lokal kita, ya kualitasnya sama dengan mereka. Nah, ini satu lagi anggota DPR masuk angin ya, Komisi 10. Pertama dia bilang, pemain naturalisasi itu kan disewa. Apanya disewa, Pak? Emangnya mobil rental? Seandainya pun Elkan Bagot kemarin itu dibayar ya, bermiliar-miliar untuk membela timnas Indonesia. Mungkin kalau waktu bisa diputar Elkan nggak akan mau. Ya sekarang kalian lihat karirnya di timnas ya tidak pernah dipanggil lagi. Ya kalau dia misalnya mutar waktu mungkin dia bisa sekarang memperkuat timnas Thailand. Dan itu pun langsung dibantah Pak Yunus Nusi ya, nggak ada bayar-bayar pemain naturalisasi. Nah yang kedua, beliau mempertanyakan apa nggak ada pemain lokal yang bisa mengisi posisi-posisi dari pemain naturalisasi tersebut. Pak, pemain lokal banyak, Pak, banyak. Tapi ranknya ini loh, lihat Liga kita rank 26. Levelnya di sini ya, setara Bangladesh, Kuwait, Filipina, Suriah. Nah, yang mau kita hadapi itu pemain timnas Arab, timnas Jepang yang rank 1 Asia, 2 Asia. Kalau pakai pemain lokal kayak yang Bapak bilang, kena bantai, Pak. Ya Bapak yang tadi itu satu fraksi ya sama Bapak ini yang kemarin juga mempertanyakan dari 11 starting 11, 9 itu naturalisasi, 2 yang asli. Asli sih, biasanya Komisi 10 ini adalah komisi yang sehat. Sekarang Komisi 10-nya nggak paham sepak bola. Bagaimana paham sepak bola? Diisi kepala mereka kan soal politik saja, ya kan? Jadi ya menurut saya tidak akan bosan-bosan bilang kalau mereka harus riset dulu soal sepak bola. Nah kalau kita bilang apakah tidak bisa diisi posisi yang diisi oleh pemain-pemain diaspora? Memang tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang yang mereka tempatkan sekarang, yang STI tempatkan pemain-pemain diaspora, itu posisi-posisi terbaik mereka, dan mereka memang bisa diandalkan di situ. Jadi kalau kita bilang apakah pemain lokal tidak bisa? Mungkin bisa, tapi tidak sebagus pemain-pemain diaspora. Mungkin seperti itu, teman-teman. Saya tidak bersaing, saya menguasai. Buset, Kang Bahar, El Celeb, abang-abangan gue ini. Kurang lebih itu yang dia ucapkan di caption postingan terbarunya dia, boy. Nih, lo bisa lihat di bawah tuh kalau kelihatan tuh. Ini pendapat gue pribadi, boy, bisa jadi salah. Mungkin ini adalah reaksi dari Kang Bahar terkait dengan bergabungnya abang gue, Kevin Dix, yang katanya kemungkinan besar akan disumpah di Denmark tanggal 7, boy. Gue sengaja kagak mau up berita ini karena belum A1 banget nih, boy. Nanti kalau udah ada berita yang lebih valid baru gue up. Anyway, kembali ke si Kang Bahar.
Mau gimana pun dengan kehadiran El Penantian, Kevin Dix bisa berpotensi untuk menggeser seorang Justin Hubner dari starting line up. Karena Kevin Dix itu pemain yang cukup versatile, yang bisa bermain di banyak posisi, baik di bek kanan, wing bek kanan, full bek kanan, bek tengah sebelah kanan atau kiri dalam skema 3 back. Artinya posisi seorang Justin itu ada kemungkinan untuk tergeser, boy. Tapi kalau boleh jujur, kalau emang bener ini adalah reaksinya dia, gila, gue salut banget sama nih orang nih. Artinya apa? Dia sangat berani, boy. Berani menunjukkan kalau gue tuh bosnya, gue tuh rajanya. Mau siapapun yang datang, gue akan selalu tampil dengan baik. Dan gak ada yang bisa geser gue. Keren banget memang abang-abangan gue. Salah satu pemain bermental paling keren menurut gue ya. Dia gak pernah takut mau lawan siapapun. Gue sangat berharap dia starter ya lawan raja terakhir nanti. Karena ya Justin akan datang sebagai Justin yang sudah lebih matang harusnya. Apakah dia setelah akumulasi bakal akumulasi lagi, boy? Bang kartu kuning ini. Lihat tuh tatapannya tuh, tatapan. Sergio Ramosnya Indonesia ini, premannya Indonesia. Jadi emang tidak bisa. Kalau Justin Hubner ini saya pikir dia bagus. Soal pertahanan dia sangat bagus sekali. Dan ya dia pemain yang cukup kasar. Karena entah dia sudah berapa kali menyikut kepala lawan. Itu ditanyakan langsung sama Nathan John kalau tidak salah. Kenapa kau suka sekali itu sikut ke kepalanya lawan? Ini dia punya kebiasaan begitu. Jadi dengan datangnya Kevin Dix saya pikir ya ini seperti kembali lagi kompetisi di timnas Indonesia akan semakin ketat lagi, persaingan maksudnya itu akan semakin ketat lagi, dan ya bisa jadi Justin Hubner akan tergeser, tapi dengan statementnya dia saya pikir ya dia ini salah satu pemain yang sudah matang sekali pemikirannya. Dia itu berpikir kalau ya mau Kevin Dix yang datang, siapapun yang datang, tetap dia pemain intinya. Jadi memang agak tengil sih dia ini. Jadi menurut saya dia nih bagus, pemain yang ya back yang luar biasa untuk kita. Kita bersyukur punya ya back seperti Justin Hubner yang tidak dimiliki oleh negara lain itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal sepak bola kita, dan saya berharap ya ini sisa 6 pertandingan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh STE dan anak asuhannya dia. Dan ya kita terus dukung timnas apapun hasilnya. Siapapun yang bermain di sana, mau dinaturalisasi ke, mau dia pemain lokal kayak apalah sebutannya, saya pikir mereka orang Indonesia yang harus kita dukung karena mereka membawa nama Indonesia, bukan membawa nama Belanda atau negara manapun. Jadi itulah, kita harus dukung mereka orang Indonesia membawa timnas Garuda di dada, harus sebagai orang Indonesia kita harus dukung mereka. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.